Ketika semua dokter mengangkat tangan tanda menyerah, nyawa seorang CEO muda ganteng ini sudah di ujung tanduk. Namun siapa sangka, justru pemuda sederhana yang diremehkan menjadi penentu hidup matinya. Saksikan kisah ini sampai akhir, karena hanya dengan kuasa Allah segalanya bisa berbalik. Bantu like agar kisah penuh hikmah ini semakin banyak yang mengambil pelajaran dan semakin banyak yang bersyukur kepada Allah. Langit sore itu mendung seakan ikut merasakan getirnya nasib seorang pemuda bernama Arka. CEO muda yang dikenal cerdas, tampan, sekaligus ambisius. Jalan raya di pinggiran kota yang biasanya ramai tampak lengang ketika suara ban mobil sport mewahnya mengeri keras. Disusul benturan dahsyat yang membuat semua orang di sekitar terperanjat. Mobil berwarna hitam metalik itu menghantam pembatas jalan, menghantam keras hingga kaca depan retak parah. Asap tipis mengepul dari kap mesin yang remuk, sementara tubuh Arka terhempas ke setir. Wajahnya berlumuran darah. Nafasnya tersengal, matanya setengah terbuka, dan suara lirih keluar dari bibirnya, hampir tak terdengar. Orang-orang berlari panik mendekat. "Tolong! Ada yang kecelakaan!" teriak seorang pria tua di tepi jalan. Beberapa pemuda berusaha membuka pintu mobil, namun rusak parah dan terkunci akibat benturan. Butuh tenaga ekstra hingga akhirnya pintu berhasil didobrak. Tubuh Arka yang tampak tak berdaya segera diangkat ke tandu darurat oleh tim medis yang datang terlambat beberapa menit kemudian. Sirine ambulans meraung di udara, membelah keheningan sore itu. Di dalam ambulans, seorang perawat menekan dada Arka berulang kali, mencoba mempertahankan detak jantungnya. Monitor kecil bergetar, garis lurus muncul sesekali, membuat wajah para tenaga medis pucat pasi. "Kritis, dia bisa kapan saja kehilangan nyawanya," ucap salah satu perawat dengan suara bergetar. Di rumah sakit elit tempat Arka dilarikan, berita tentang kecelakaan itu menyebar cepat. Karyawan perusahaan berbondong-bondong datang. Wajah-wajah cemas memenuhi lorong rumah sakit. Mereka menatap satu sama lain, berbisik. Bagaimana nasib perusahaan kalau dia tidak selamat? Bagaimana nasib keluarga besar yang menggantungkan hidup pada gaji dari sana? Kekhawatiran bercampur dengan rasa iba, membuat suasana kian berat. Saat tubuh Arka digiring ke ruang UGD, dokter-dokter terbaik sudah menunggu. Mereka segera menutup pintu, menyingkirkan semua orang dari dalam ruangan. Dari balik kaca transparan, terlihat para tenaga medis bekerja keras. Alat-alat medis bergerak cepat. Suara monitor berbunyi tidak stabil. Jarum suntik ditancapkan, perban menutup luka-luka. Namun darah terus mengalir. Wajah Arka semakin pucat, bibirnya membiru. Tekanannya turun drastis. Detak jantungnya melemah. Teriak seorang dokter sambil berusaha menjaga stabilitas tubuhnya. Mereka saling berpandangan. Keringat dingin menetes di wajah mereka meski ruangan penuh pendingin. Upaya demi upaya dilakukan. Resusitasi, transfusi darah, pemasangan alat bantu pernapasan. Namun semakin lama garis pada monitor itu makin sering menurun menuju garis lurus. Di ruang tunggu, keluarga besar Arka datang. Sang kakak perempuan, dengan wajah panik, menutup mulutnya sambil menangis histeris. "Arka, bertahanlah, kau tidak boleh pergi." Sementara ayah angkatnya hanya bisa terdiam, duduk lemas di kursi dengan tangan bergetar, seolah tidak percaya kejadian ini menimpa putra kebanggaannya. Detik-detik itu terasa seperti jam yang panjang. Setiap bunyi, beep, dari monitor membuat jantung semua orang ikut berdegup keras. Perawat keluar masuk ruangan dengan wajah tegang. "Kami sudah melakukan semua yang bisa," ucap seorang dokter muda dengan suara serak kepada keluarga yang menunggu. Tapi kondisinya sangat kritis. Di balik pintu kaca, tubuh Arka tak lagi bergerak banyak. Kedua matanya terpejam rapat, seolah berada di ambang batas antara hidup dan mati. Tangan kirinya yang masih penuh luka perlahan jatuh terkulai di sisi ranjang. Beberapa tenaga medis mulai menundukkan kepala, seakan mengakui batas kemampuan manusia. Namun di tengah ruangan penuh tangis dan keputusasaan itu, ada satu hal yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang, sebuah getaran kecil di dada Arka, tanda bahwa kehidupan masih enggan pergi sepenuhnya. Meski samar, meski hampir tak terdeteksi, nyawanya masih berjuang.
Dan perjuangan itulah yang kelak akan membuka jalan bagi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Lorong rumah sakit itu dipenuhi aura kecemasan yang menyesakkan dada. Pintu ruang ICU tempat Arka dirawat tertutup rapat. Hanya suara monitor dan peralatan medis yang sesekali terdengar samar dari balik pintu. Keluarga, karyawan, bahkan beberapa rekan bisnis duduk gelisah di kursi tunggu. Mata mereka sesekali menatap jam dinding, berharap ada kabar baik yang keluar dari ruangan itu. Di dalam ruang ICU, situasi jauh lebih menegangkan. Lampu-lampu operasi memancarkan cahaya putih menyilaukan, menusuk tubuh pucat Arka yang terbaring dengan selang-selang medis menempel di seluruh tubuhnya. Dokter utama, seorang pria parubaya berpengalaman bernama Dokter Bagas, memimpin tim medis dengan wajah penuh keringat. Tangannya bergerak cepat menekan dada Arka. Sementara suara suster terdengar panik. Tekanan darahnya turun drastis. 60-40. Dok. Detak jantung melemah. Garis monitor mendekati lurus. Dokter Bagas menggertakkan giginya. Jangan berhenti. Lanjutkan resusitasi. Tambah oksigen. Serunya dengan nada tertekan. Perawat segera menambahkan aliran oksigen. Sementara dokter lain menyiapkan suntikan obat darurat. Jarum ditancapkan ke lengan Arka, cairan masuk ke dalam tubuhnya. Namun detak jantung masih saja lambat, seolah-olah setiap denyut adalah pertarungan melawan waktu. Di balik kaca, kakak perempuan Arka memegang erat tangan ayah mereka. Kenapa dia belum juga sadar? Kenapa dokter tidak bisa menyelamatkannya? Tangisnya pecah. Sang ayah hanya bisa menunduk, matanya basah, suara tercekat di tenggorokan, tak sanggup menjawab. Waktu berjalan seperti tak bersahabat. 5 menit berlalu, kemudian 10 menit. Usaha penyelamatan belum juga menampakkan hasil. Irama jantung tak stabil, Dok. Ucap seorang dokter muda dengan wajah pucat. Kami sudah berikan semua tindakan darurat. Obat, resusitasi, alat kejut, tapi tidak ada respon signifikan. Keringat bercucuran di pelipis Dokter Bagas. Ia menatap monitor yang menampilkan garis hijau bergetar sangat tipis. Suara, BF, yang biasanya meyakinkan kini terdengar seperti dentang lonceng kematian. Perlahan-lahan ia menurunkan tangannya. Napasnya berat. Semua mata di ruangan itu tertuju padanya, menunggu keputusan. Dengan suara parau, ia berkata, "Kita sudah melakukan segalanya." Namun kondisi pasien sangat kritis. Kemungkinan besar ia tidak akan bertahan lama. Kalimat itu terlepas seperti pisau yang menusuk jantung semua orang. Seorang suster yang masih berusaha memompa dada Arka menatap dokter dengan mata berkaca-kaca. "Dok, apakah kita menyerah begitu saja?" Namun dokter hanya menggeleng, menunduk dalam-dalam. Para tenaga medis lain satu persatu meletakkan alat. Wajah mereka penuh kesedihan. Mereka tahu batas kemampuan manusia. Di luar, pintu terbuka perlahan. Dokter Bagas melangkah keluar, melepas masker medis dari wajahnya. Keluarga langsung berdiri, menatap dengan harapan. Namun ekspresi wajah dokter itu sudah cukup menjawab segalanya. "Kami sudah mencoba segala cara, tetapi..." Suaranya tercekat, ia menghela napas panjang. Kondisinya sangat kritis. "Kami tidak bisa menjanjikan apa-apa." Tangis histeris langsung pecah. Kakak Arka berteriak memanggil nama adiknya, memukul-mukul dada sendiri, seolah menolak kenyataan. Beberapa karyawan yang hadir hanya bisa menutup wajah. Air mata jatuh tanpa mampu dibendung. Beberapa dari mereka bahkan terjatuh berlutut, tidak percaya CEO mereka. Pemimpin yang selama ini berdiri tegas di depan mereka, kini terbaring tak berdaya menunggu detik terakhirnya. Suasana berubah muram. Udara di lorong rumah sakit seakan membeku. Semua orang merasa kehilangan sebelum waktunya. Padahal Arka masih berbaring di balik pintu itu. Tak seorang pun berani membayangkan apa yang akan terjadi bila ia benar-benar pergi. Perusahaan besar yang dibangun dengan susah payah bisa runtuh seketika. Ribuan karyawan bisa kehilangan penghidupan. Di dalam ruang ICU, tubuh Arka yang pucat masih terbaring. Selang-selang tetap menempel. Monitor tetap berbunyi pelan. Meski para dokter sudah menyerah, ada sesuatu yang aneh. Jari tangannya bergerak sedikit, hampir tak terlihat.
Namun karena semua orang sudah lelah, gerakan itu tidak disadari. Malam menjelang, hujan deras turun mengguyur kota. Petir menyambar langit, seolah alam ikut meratapi takdir seorang pemuda yang berada di ambang batas. Di ruang icu itu, kesunyian hanya ditemani detak jantung lemah yang nyaris berhenti. Dan di luar sana, doa-doa lirih mulai terdengar, seakan menolak menyerah meski para dokter sudah angkat tangan. Hujan deras yang mengguyur kota malam itu masih terdengar deras di balik jendela rumah sakit. Kilatan petir sesekali menyambar, memantulkan cahaya ke dinding putih lorong panjang yang dipenuhi wajah-wajah muram. Setelah dokter menyatakan hampir angkat tangan, suasana semakin berat. Beberapa keluarga Arka sudah mulai membaca doa dengan suara tersendat, sementara sebagian karyawan hanya bisa menunduk, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Namun di sudut lorong yang agak gelap, berdiri seorang pemuda sederhana dengan pakaian lusuh. Bajunya sudah agak basah karena terkena hujan. Rambutnya lepek menempel di dahi. Ia adalah Raka, mantan pegawai bawahan di perusahaan Arka yang dulu dipecat tanpa belas kasihan. Banyak yang tak mengenalnya lagi, sebab penampilannya jauh berbeda dari mereka yang berjas rapi. Raka berdiri mematung, menatap pintu icu dengan tatapan tajam bercampur getir. Hatinya bergejolak, antara luka masa lalu dan iba terhadap nasib Arka yang kini terbaring di ujung nyawa. Perlahan ia melangkah mendekat, mengangkat tangannya, dan berdoa lirih. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu menghidupkan yang sudah hampir mati. Hanya Engkau yang bisa memberi harapan saat manusia menyerah. Jika memang masih ada takdir kehidupan untuknya, selamatkanlah, dan jadikan semua ini pelajaran agar ia tidak lagi sombong. Suara doa itu lirih, tapi penuh keyakinan. Beberapa orang yang duduk tak jauh dari sana menoleh. Mereka menatap Raka dengan heran, bahkan ada yang berbisik-bisik. Siapa pemuda itu? Kenapa dia berani berdoa seakan-akan lebih tahu dari dokter? Sebagian lain hanya diam, karena di tengah keputusasaan, doa siapapun terdengar lebih menenangkan dibandingkan ucapan putus asa dokter. Kakak Arka, yang sejak tadi menangis, melihat ke arah Raka dengan mata bengkak penuh kemarahan. Ia berdiri, menghampiri Raka, dan berkata dengan suara keras, "Kamu siapa? Berani-beraninya datang ke sini, apalagi ikut campur mendoakan adikku. Pergi sebelum aku suruh satpam mengusirmu." Raka menundukkan kepala sebentar, lalu menatap balik dengan tenang. "Saya memang bukan siapa-siapa, hanya orang yang dulu pernah bekerja di bawah adikmu. Saya tidak membawa obat, tidak membawa alat canggih, hanya doa yang mungkin bisa mengetuk langit. Jika kalian tak percaya, biarkan saya tetap di sini, saya tidak akan mengganggu." Kata-kata itu membuat beberapa orang yang mendengar terdiam. Ada kekuatan aneh dalam suaranya, seakan keluar dari ketulusan yang dalam. Meski ditolak keras, Raka tetap berdiri di sana, kedua tangannya terangkat, matanya terpejam, bibirnya bergetar menyebut nama Allah berkali-kali. Di dalam ruang icu, tubuh Arka yang sebelumnya tak lagi menunjukkan tanda kehidupan tiba-tiba bergerak sangat pelan. Garis monitor yang hampir lurus memunculkan satu denyut tipis. Para suster yang masih berjaga saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Dok," detaknya muncul lagi. Seru seorang suster dengan suara gemetar. Dokter yang tadi sudah melepas sarung tangannya mendekat. Matanya membelalak melihat layar monitor. Ini tidak mungkin. Barusan dia benar-benar berhenti. Mereka kembali berusaha, kali ini dengan semangat yang sedikit berbeda. Bukan semata-mata karena prosedur, tapi karena ada secercah harapan baru yang tiba-tiba muncul. Seolah-olah doa yang bergema di luar ruangan berhasil menembus dinding dingin rumah sakit dan mengetuk hati sang pemilik nyawa. Di luar, suara hujan yang deras terdengar makin samar bagi Raka. Yang ia dengar hanyalah suaranya sendiri berbisik, "Ya Allah, Engkau berkuasa membalikan keadaan dalam sekejap. Jangan biarkan ia pergi sebelum sempat menebus kesalahannya." Air mata menetes di pipinya, bercampur dengan sisa air hujan. Beberapa karyawan yang mengenali Raka akhirnya berbisik, "Bukankah itu Raka? Anak Kobe yang dulu dipecat tanpa alasan?" Bisikan itu menyebar. Sebagian mulai merasa tersentuh melihat keteguhan Raka.
Bagaimana mungkin seseorang yang pernah diperlakukan tidak adil, kini justru mendoakan keselamatan orang yang pernah menghancurkan hidupnya? Kakak Arka masih menatap sinis, namun sorot matanya sedikit goyah. Ada rasa malu yang pelan-pelan muncul, meski ia masih berusaha menutupi dengan wajah keras. Doamu tak akan mengubah apapun, katanya dingin. Tapi dalam hatinya sendiri, ia tahu bahwa manusia sudah menyerah, dan hanya doa yang masih bisa diharapkan. Malam makin larut, tapi suara doa itu terus terdengar. Raka tak bergeming, meski kakinya lelah, meski tubuhnya gemetar karena dingin. Dalam keheningan lorong rumah sakit, doa itu menjadi satu-satunya cahaya yang menyalakan harapan kecil. Semua orang, meski enggan mengakuinya, mulai diam dan ikut mendengar, seakan hati mereka disentuh oleh ketulusan pemuda sederhana itu. Suasana lorong rumah sakit masih berat oleh isak tangis dan doa lirih. Doa Raka yang terus menggema seakan membawa harapan tipis, namun sekaligus memunculkan ketegangan baru. Sebagian orang mulai terdiam, menunggu apakah benar doanya mampu mengubah keadaan. Namun bagi keluarga Arka, terutama kakak perempuannya, kehadiran Raka justru dianggap sebagai duri di tengah luka. Dengan langkah cepat, kakak Arka menghampiri Raka. Mata bengkaknya merah, wajahnya pucat, tapi suaranya meninggi penuh amarah. Berhenti pura-pura suci di depan kami. Kau pikir siapa dirimu berani berdiri di sini? Seakan-akan kau yang bisa menentukan hidup dan mati adikku. Raka menunduk sejenak, lalu menatap dengan tatapan penuh keteguhan. Saya bukan siapa-siapa, Mbak. Saya hanya seorang manusia hina yang dulu sempat bekerja di bawah perusahaan adik Mbak. Tapi saya tahu satu hal, hidup dan mati bukan keputusan dokter, bukan pula keputusan manusia. Itu ada di tangan Allah. Ucapan itu membuat banyak orang yang mendengar tercekat. Kata-kata sederhana, tapi menohok hati, apalagi diucapkan di saat semua orang sudah kehilangan harapan. Namun, kemarahan kakak Arka semakin memuncak. Ia mendekat, menuding wajah Raka dengan telunjuk gemetar. Kau lancang. Kau bahkan sudah pernah dikeluarkan dari perusahaan dengan hina. Kau tidak pantas berada di sini, apalagi berdoa seolah kau orang suci. Pergi dari sini sekarang juga. Satpam rumah sakit yang berjaga mulai melangkah mendekat, seakan siap mengusir Raka bila diminta. Beberapa karyawan pun terlihat serba salah. Di satu sisi mereka tahu siapa Raka, mantan OB yang dipecat secara tidak adil. Di sisi lain, mereka juga takut membela seseorang yang ditolak keras oleh keluarga CEO. Raka menarik napas panjang, menahan gemetar di dadanya. Ia tidak membalas dengan emosi, melainkan berkata pelan namun tegas. Saya tidak berniat mengambil tempat siapapun. Saya hanya ingin berdoa, karena saya tahu, meski manusia menyerah, pintu langit tak pernah tertutup. Jika saya harus diusir, silakan. Tapi ingatlah, doa tidak bisa kalian hentikan. Doa akan tetap sampai pada Allah, meski kalian menutup pintu di depan wajah saya. Kalimat itu membuat lorong mendadak hening. Beberapa orang menunduk, merasa malu. Seorang karyawan muda berbisik, kenapa orang yang pernah disakiti justru menunjukkan ketulusan sebesar itu? Hati mereka teraduk, tapi tak seorang pun berani bersuara keras. Kakak Arka masih berdiri kaku. Wajahnya memerah karena emosi bercampur bingung. Ia ingin mengusir Raka. Namun entah mengapa kata-kata pemuda sederhana itu terasa menusuk jauh ke dalam hatinya. Ia akhirnya hanya berbalik, menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah lebih keras dari sebelumnya. Raka tetap berdiri. Kedua tangannya terangkat lagi. Bibirnya bergetar membaca doa. Ya Allah, aku tahu aku ini bukan siapa-siapa. Tapi jika Engkau berkenan, selamatkanlah dia. Bukan karena dia sempurna, tapi karena Engkau Maha Pengampun dan Maha Berkehendak. Air mata mengalir dari sudut mata Raka, membuat wajahnya semakin lusuh. Tapi justru dari kelusuhan itu terpancar kekuatan yang tak dimiliki siapapun di lorong itu. Bahkan satpam yang tadi bersiap mengusir akhirnya mundur perlahan, menunduk, seolah merasa malu bila harus menghalangi seseorang yang sedang memohon dengan penuh ketulusan. Di dalam ruang icu, garis monitor yang sempat nyaris lurus kembali menunjukkan denyut lemah.
Dokter Bagas yang masih berjaga menatap layar dengan kening berkerut. Ini aneh. Kondisinya tadi benar-benar turun. Bagaimana bisa ada respon lagi? Gumamnya. Suster di sampingnya menatap dengan wajah bingung, lalu spontan berkata, "Dok, mungkin karena doa." Kalimat itu membuat Bagas menoleh cepat. Tapi ia tidak menjawab. Meski logika ilmiahnya menolak, dalam hatinya ada sesuatu yang tidak bisa ia bantah. Di luar, beberapa karyawan yang tadinya hanya diam mulai tergerak. Ada yang diam-diam menirukan doa Raka, menunduk dengan hati bergetar. Mereka tidak peduli lagi siapa yang akan mengejek, karena mereka tahu hanya satu yang bisa diandalkan saat ini, kuasa Allah. Namun keluarga Arka tetap kaku. Meski mata mereka basah, ego mereka masih lebih besar dari ketulusan yang ada di depan mata. Penolakan mereka terhadap Raka bukan sekadar karena masa lalu, tapi juga karena gengsi. Bagaimana mungkin seorang pemuda miskin, mantan OB, berdiri seakan jadi penentu nasib CEO muda yang selama ini dielu-elukan? Lorong rumah sakit makin larut dalam kesunyian. Hujan di luar masih mengguyur deras. Suara tetesannya berpadu dengan detak jam dinding yang terasa semakin lambat. Semua orang duduk dengan wajah muram, seolah menunggu berita buruk yang bisa datang kapan saja. Setelah penolakan keras dari keluarga, suasana kian berat. Raka masih berdiri di ujung lorong dengan tangan terangkat. Sementara keluarga Arka terhimpit oleh rasa marah, takut, dan pasrah yang bercampur jadi satu. Di dalam ruang icu, para tenaga medis mulai menurunkan intensitas gerakan mereka. Dokter Bagas berdiri di samping ranjang, menatap layar monitor yang menampilkan garis hijau bergerak tipis-tipis. Nafasnya berat, pundaknya jatuh seakan semua beban menimpa tubuhnya. Ia menoleh ke arah timnya, lalu berkata dengan suara lemah, "Kita sudah lakukan semua yang kita bisa. Sekarang, kita hanya bisa menunggu." Perawat muda yang masih menempelkan stetoskop di dada Arka menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. "Jantungnya masih ada, Dok, meski sangat lemah. Bukankah kita harus tetap mencoba?" Tapi Bagas hanya menggeleng pelan. "Jika kita paksa, tubuhnya bisa benar-benar hancur. Kita harus menerima. Saatnya pasrah pada kuasa yang maha tinggi." Kalimat itu menohok semua orang di ruangan itu. Ada keheningan panjang. Suster menunduk, menahan air mata. Beberapa dokter menatap lantai, enggan bertukar pandang, karena mereka tahu tidak ada lagi yang bisa dilakukan manusia. Di luar, kabar itu sampai ke telinga keluarga. Kakak Arka terjatuh terduduk di kursi, tangannya menutup wajahnya. Tangisnya pecah lagi, kali ini lebih lirih, lebih menyayat hati. "Arka, kau tidak boleh pergi. Jangan tinggalkan aku." Suaranya parau, hampir tidak terdengar. Sang ayah angkat hanya menatap kosong ke depan. Bola matanya berkaca-kaca, seakan seluruh dunia runtuh di depan matanya. Karyawan-karyawan perusahaan yang menunggu pun mulai berbisik. Kalau benar dia tidak selamat, apa yang akan terjadi pada kita semua? Ada yang menunduk dalam-dalam, ada pula yang menangis diam-diam. Mereka tahu, kehilangan Arka bukan hanya kehilangan seorang pemimpin, tapi juga ancaman runtuhnya masa depan ribuan orang yang bergantung pada perusahaan. Namun di tengah kepasrahan itu, Raka tetap tegak. Meski tubuhnya lelah, meski hinaan dan penolakan baru saja ia terima, ia tidak goyah. Tangannya masih terangkat. Suaranya masih lirih menyebut nama Allah. Ia memohon dengan sungguh-sungguh. Matanya tertutup rapat. Air matanya jatuh tanpa henti. "Ya Allah, ketika semua manusia menyerah, aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU. Jika masih ada jalan kehidupan untuknya, tolonglah. Jika Engkau ingin mengambilnya, ambillah dengan cara yang terbaik. Tapi jangan biarkan ia pergi tanpa sempat kembali kepada MU." Doa itu merambat ke hati beberapa orang di sekitar. Seorang karyawan tua, yang dulu pernah melihat kebaikan kecil Raka di kantor, mendadak ikut mengangkat tangan. Perlahan, 1-2 orang lain ikut menunduk, berdoa dalam hati. Lorong rumah sakit yang tadi penuh isak tangis kini berubah jadi tempat penuh doa lirih, meski tidak terucap keras. Di balik pintu icu, tubuh Arka terbaring nyaris tanpa gerak. Monitor masih berbunyi,
Tapi jarang sekali. Dokter dan perawat kini hanya berdiri di sekeliling ranjang, seolah menjaga menit-menit terakhir seorang pemimpin muda. Keheningan mendominasi, hanya suara mesin ventilator yang pelan terdengar. Mata Arka yang tertutup tiba-tiba bergerak sedikit, seperti berusaha membuka. Namun hanya sesaat, lalu kembali terpejam. Gerakan kecil itu membuat seorang perawat tercekat, hampir berteriak, tapi menahannya. Ia hanya menoleh pada Dokter Bagas, berharap ada arahan. Dokter itu menghela napas panjang. Wajahnya sulit ditebak antara kagum atau ragu. Kadang, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan ilmu, gumamnya lirih. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik seperti ujian kesabaran bagi semua orang. Pasrah kini bukan lagi pilihan, melainkan satu-satunya jalan. Semua orang hanya bisa menunggu dan berharap, meski harapan itu semakin tipis. Lorong rumah sakit itu semakin sunyi. Hanya suara hujan di luar, doa Raka yang lirih, dan tangis keluarga yang sesekali pecah. Dalam suasana itu, satu hal jelas terasa. Manusia sudah berhenti berusaha, kini hanya langit yang bisa menjawab. Ruang Icu masih dipenuhi keheningan menakutkan. Hanya suara mesin ventilator dan tetesan cairan infus yang terdengar. Para dokter berdiri mengitari ranjang, wajah mereka tegang. Mata terarah ke layar monitor yang hampir kehilangan denyut. Keluarga dan karyawan di luar ruangan menahan napas. Sebagian masih menangis, sebagian lainnya memejamkan mata, berdoa dalam hati. Di ujung lorong, Raka masih tegak. Kedua tangannya sudah gemetar karena terlalu lama terangkat. Tubuhnya lelah, namun ia tidak menurunkan doa. Matanya merah basah. Bibirnya terus bergetar menyebut nama Allah. Hatinya hanya satu. Berharap keajaiban turun di saat semua orang sudah pasrah. Detik itu, sesuatu terjadi. Di layar monitor yang sejak tadi hampir lurus, muncul satu denyut jelas. Beep! Hanya sekali, namun cukup untuk membuat para perawat saling berpandangan. Dok, lihat! Seru seorang perawat dengan nada hampir berteriak. Dokter Bagas mendekat. Matanya melebar. Ini, tidak mungkin. Tadi nyaris nol. Mereka kembali fokus. Denyut itu muncul lagi. Kali ini lebih tegas. Beep, beep, pelan. Tapi berirama. Semua orang di ruangan itu mendadak hidup kembali. Perawat muda yang sejak tadi menahan tangis spontan meneteskan air mata bahagia. Dia melawan. Dok, tubuhnya belum menyerah. Di luar, suara mesin monitor yang mendadak terdengar jelas menembus pintu membuat beberapa orang menoleh cepat. Kakak Arka berdiri, wajahnya basah oleh air mata. Apa itu? Suara jantungnya? Tanyanya gemetar. Tidak ada yang bisa menjawab pasti. Namun harapan yang sempat padam kini berkobar lagi, meski kecil. Raka masih menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Tapi hatinya bergetar hebat. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seolah Allah benar-benar mendengar doanya. Dengan suara hampir terisak, ia berucap, "Ya Allah, jangan biarkan semua ini berakhir sia-sia. Jika Engkau ingin menunjukkan kuasa MU, tunjukkanlah sekarang." Di dalam Icu, tubuh Arka perlahan memberikan respon. Jemarinya yang tadi terkulai tiba-tiba bergerak sedikit, hampir tak terlihat. Dokter muda yang memperhatikan menjerit lirih. "Dok, tangannya. Ada gerakan." Semua mata menoleh ke arah tubuh yang semula kaku itu. Wajah pucat Arka tampak lebih berwarna, meski samar. Dokter Bagas segera memberi instruksi. Kali ini dengan suara bersemangat. "Naikkan oksigen sedikit. Pantau terus tekanan darahnya. Jangan berhenti." Semua tim kembali bekerja. Kali ini bukan dengan keputusasaan, tapi dengan semangat baru. Seakan mereka diberi kesempatan kedua untuk menyelamatkan pasien yang tadi hampir ditinggalkan. Keluarga yang menunggu di luar mulai panik bercampur harapan. Kakak Arka yang tadi menolak keras kehadiran Raka kini menggenggam erat kursi. Bibirnya bergetar. "Arka, bertahanlah, jangan tinggalkan kami." Ayah angkatnya menunduk, kedua tangannya gemetar. Seakan ingin menahan rasa syukur sekaligus takut kecewa lagi. Perlahan tapi pasti,
Garis hijau di monitor menunjukkan pola yang lebih stabil. Detak jantung Arka memang masih lemah, tapi jelas lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Suara beb itu kini menjadi musik paling indah bagi semua orang yang mendengarnya. Raka, yang masih berdoa, merasakan dadanya penuh kehangatan aneh. Ia menurunkan tangannya pelan, menutup wajahnya dengan kedua telapak, lalu menangis sesenggukan. Ia tahu sesuatu telah berubah, meski tak seorang pun memberitahunya. Ia hanya berbisik, "Engkau memang tidak pernah meninggalkan hamba MU, ya Allah." Di dalam, mata Arka bergerak lagi. Kelopak matanya yang tertutup perlahan bergetar, seakan berusaha membuka. Suster berteriak kaget. "Dok, pasien mencoba sadar." Semua orang mendekat, menahan napas, menatap wajah Arka dengan penuh harap. Meski akhirnya matanya belum benar-benar terbuka, respon kecil itu cukup membuat semua orang percaya. Keajaiban sedang bekerja. Dokter Bagas menatap monitor, lalu menoleh pada timnya. Wajahnya bergetar menahan emosi. Kita tidak boleh menyerah lagi. Selama detak ini ada, selama ia memberi respon, kita harus terus berjuang. Malam itu menjadi saksi perubahan besar. Dari yang tadinya penuh kepasrahan, kini setiap orang di lorong rumah sakit kembali menyalakan harapan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal pasti, ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar tangan manusia yang sedang bekerja di ruangan itu. Dan semua orang yang menyaksikan tahu, keajaiban itu dimulai dari doa seorang pemuda sederhana yang tidak menyerah, meski semua orang lain sudah pasrah. Langit sore itu mendung seakan ikut merasakan getirnya nasib seorang pemuda bernama Arka. CEO muda yang dikenal cerdas, tampan, sekaligus ambisius. Jalan raya di pinggiran kota yang biasanya ramai tampak lengang ketika suara ban mobil sport mewahnya mengeri keras. Disusul benturan dahsyat yang membuat semua orang di sekitar terperanjat. Mobil berwarna hitam metalik itu menghantam pembatas jalan, menghantam keras hingga kaca depan retak parah. Asap tipis mengepul dari kap mesin yang remuk, sementara tubuh Arka terhempas ke setir. Wajahnya berlumuran darah. Nafasnya tersengal, matanya setengah terbuka, dan suara lirih keluar dari bibirnya, hampir tak terdengar. Orang-orang berlari panik mendekat. "Tolong! Ada yang kecelakaan!" teriak seorang pria tua di tepi jalan. Beberapa pemuda berusaha membuka pintu mobil, namun rusak parah dan terkunci akibat benturan. Butuh tenaga ekstra hingga akhirnya pintu berhasil didobrak. Tubuh Arka yang tampak tak berdaya segera diangkat ke tandu darurat oleh tim medis yang datang terlambat beberapa menit kemudian. Sirine ambulans meraung di udara, membelah keheningan sore itu. Di dalam ambulans, seorang perawat menekan dada Arka berulang kali, mencoba mempertahankan detak jantungnya. Monitor kecil bergetar, garis lurus muncul sesekali, membuat wajah para tenaga medis pucat pasi. "Kritis, dia bisa kapan saja kehilangan nyawanya," ucap salah satu perawat dengan suara bergetar. Di rumah sakit elit tempat Arka dilarikan, berita tentang kecelakaan itu menyebar cepat. Karyawan perusahaan berbondong-bondong datang. Wajah-wajah cemas memenuhi lorong rumah sakit. Mereka menatap satu sama lain, berbisik. Bagaimana nasib perusahaan kalau dia tidak selamat? Bagaimana nasib keluarga besar yang menggantungkan hidup pada gaji dari sana? Kekhawatiran bercampur dengan rasa iba, membuat suasana kian berat. Saat tubuh Arka digiring ke ruang UGD, dokter-dokter terbaik sudah menunggu. Mereka segera menutup pintu, menyingkirkan semua orang dari dalam ruangan. Dari balik kaca transparan, terlihat para tenaga medis bekerja keras. Alat-alat medis bergerak cepat. Suara monitor berbunyi tidak stabil. Jarum suntik ditancapkan, perban menutup luka-luka. Namun darah terus mengalir. Wajah Arka semakin pucat, bibirnya membiru. Tekanannya turun drastis. Detak jantungnya melemah. Teriak seorang dokter sambil berusaha menjaga stabilitas tubuhnya. Mereka saling berpandangan. Keringat dingin menetes di wajah mereka meski ruangan penuh pendingin. Upaya demi upaya dilakukan. Resusitasi, transfusi darah, pemasangan alat bantu pernapasan. Namun semakin lama garis pada monitor itu makin sering menurun menuju garis lurus. Di ruang tunggu, keluarga besar Arka datang. Sang kakak perempuan,
dengan wajah panik, menutup mulutnya sambil menangis histeris. "Arka, bertahanlah, kau tidak boleh pergi." Sementara ayah angkatnya hanya bisa terdiam, duduk lemas di kursi dengan tangan bergetar, seolah tidak percaya kejadian ini menimpa putra kebanggaannya. Detik-detik itu terasa seperti jam yang panjang. Setiap bunyi, "beep," dari monitor membuat jantung semua orang ikut berdegup keras. Perawat keluar masuk ruangan dengan wajah tegang. "Kami sudah melakukan semua yang bisa," ucap seorang dokter muda dengan suara serak kepada keluarga yang menunggu. Tapi kondisinya sangat kritis. Di balik pintu kaca, tubuh Arka tak lagi bergerak banyak. Kedua matanya terpejam rapat, seolah berada di ambang batas antara hidup dan mati. Tangan kirinya yang masih penuh luka perlahan jatuh terkulai di sisi ranjang. Beberapa tenaga medis mulai menundukkan kepala, seakan mengakui batas kemampuan manusia. Namun di tengah ruangan penuh tangis dan keputusasaan itu, ada satu hal yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang, sebuah getaran kecil di dada Arka, tanda bahwa kehidupan masih enggan pergi sepenuhnya. Meski samar, meski hampir tak terdeteksi, nyawanya masih berjuang. Dan perjuangan itulah yang kelak akan membuka jalan bagi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Nama, Raka, yang terucap dari bibir Arka di ruang ICU menjadi badai di lorong rumah sakit. Kakaknya yang penuh gengsi tidak berhenti mondar-mandir. Wajahnya kalut, sementara karyawan-karyawan yang menunggu hanya bisa berbisik. Tidak ada yang mengira, di saat napasnya terputus-putus, seorang CEO muda yang selama ini dielu-elukan justru menyebut nama pemuda sederhana yang dulu dihinanya. Raka sendiri terdiam di ujung lorong. Air matanya masih mengalir, tubuhnya bergetar, seolah hatinya diguncang keras. Ia tak menyangka akan dipanggil oleh seseorang yang dulu menendangnya keluar dari perusahaan tanpa belas kasihan. Dalam hatinya berkecamuk banyak hal, marah, iba, dan sekaligus tanda bahwa Allah memang sedang menunjukkan kuasanya. Suasana kian menegang ketika tiba-tiba seorang perawat tua muncul membawa map coklat lusuh. Langkahnya pelan, matanya menyapu seluruh ruangan, hingga akhirnya berhenti pada wajah ayah angkat Arka. "Pak, ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Sesuatu yang seharusnya disampaikan sejak lama, tapi tertunda." Semua orang menoleh. Kakak Arka menghampiri dengan wajah sinis. "Apalagi, jangan membuat keadaan semakin kacau," bentaknya. Namun perawat itu tidak gentar. Suaranya bergetar tapi tegas. "Saya mengenal ibu kandung Arka. Saya tahu masa lalunya. Dan saya juga tahu siapa pemuda yang bernama Raka itu." Lorong mendadak sunyi. Semua mata memandang ke arah perawat tua itu, menunggu penjelasan. Ia membuka map perlahan, menampilkan beberapa lembar dokumen tua, foto usang seorang perempuan muda dengan dua bayi kembar dalam pelukannya. Tangis lirih terdengar dari beberapa orang yang menyaksikan. Dulu, lebih dari 20 tahun lalu, seorang perempuan miskin datang ke rumah sakit ini. Ia melahirkan dua anak laki-laki kembar. Namun karena kondisi ekonomi, ia tidak mampu membesarkan keduanya. Dengan air mata, ia menitipkan salah satu bayi kepada keluarga kaya yang bersedia mengadopsi. Bayi itu adalah Arka. Kakak Arka membeku. "Apa maksudmu?" Suaranya patah. Perawat tua itu menatap lurus, lalu menunjuk ke arah Raka yang masih berdiri di ujung lorong. "Dan bayi yang lain adalah dia, Raka." Semua orang terperanjat. Beberapa karyawan ternganga tak percaya. Sebagian lagi menutup mulutnya menahan teriakan. Kakak Arka mundur 2 langkah. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ayah angkat Arka menunduk dalam-dalam. Air mata menetes deras. "Jadi, selama ini," bisiknya lirih. Raka terdiam kaku. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti palu. Ia yang sejak kecil hidup dalam kesederhanaan, tanpa tahu siapa orang tuanya, kini mendengar kebenaran yang mengguncang. Ternyata dirinya bukan sekadar mantan pegawai miskin. Ia adalah saudara kandung dari orang yang kini terbaring kritis di balik pintu ICU. Suasana berubah penuh emosi. Beberapa karyawan menunduk, menangis tanpa bisa menahan. Mereka sadar, hidup benar-benar penuh rahasia tak terduga. Pemuda yang dulu sering diejek sebagai tak berguna,
Ternyata memiliki darah yang sama dengan CEO yang selama ini diagungkan. Kakak Arka, meski keras kepala, tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Ia berteriak nyaring. Tidak, itu bohong. Tidak mungkin anak miskin itu saudara Arka. Tidak mungkin darah keluarga kami bersatu dengan orang sepertinya. Namun suaranya terdengar pecah, seakan lebih untuk menutupi rasa malu daripada keyakinan. Raka menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh deras, tubuhnya bergetar hebat. Jadi, selama ini aku hidup tanpa tahu siapa diriku. Ternyata aku punya saudara, dan dia adalah orang yang selama ini membenciku. Suaranya parau, penuh luka sekaligus haru. Perawat tua itu mendekat, meletakkan tangannya di bahu Raka. Nak, ibumu dulu menangis sejadi-jadinya saat harus berpisah. Dia tidak pernah ingin meninggalkanmu, tapi keadaan memaksanya. Dia hanya berharap kelak kalian bisa bertemu kembali. Dan malam ini, meski dalam keadaan seperti ini, rahasia itu akhirnya terbuka. Lorong rumah sakit dipenuhi suara tangis. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya meremehkan Raka kini menunduk malu. Mereka sadar betapa angkuhnya mereka menilai seseorang hanya dari pakaian lusuh dan status sosial. Kakak Arka terduduk lemas di kursi. Wajahnya tertutup tangan, suaranya parau. Kalau ini benar, apa yang harus kami lakukan? Tidak ada yang bisa menjawab. Raka hanya berdiri, menatap pintu icu yang tertutup rapat. Air matanya tak berhenti. Dadanya terasa sesak. Saudaraku, bertahanlah. Aku tidak ingin kehilanganmu saat baru tahu siapa dirimu sebenarnya. Bisikan itu ia ucapkan lirih, tapi cukup untuk membuat beberapa orang kembali terisak. Setelah rahasia besar itu terungkap, lorong rumah sakit bagai medan pertempuran batin. Kata-kata perawat tua masih menggema di telinga semua orang. Arka dan Raka adalah saudara kandung yang terpisah sejak lahir. Seisi ruangan hening, hanya suara isakan yang pecah di sudut-sudut lorong. Kakak Arka yang sejak awal menolak kehadiran Raka kini terduduk lemas. Matanya sembab, wajahnya pucat. Ia menatap lantai tanpa kata. Namun bibirnya masih bergetar mencoba menyangkal. Tidak, ini tidak mungkin. Aku tidak bisa menerima anak miskin itu sebagai bagian dari keluarga. Ucapnya lirih, meski nadanya terdengar lebih seperti jeritan hati yang kalah. Ayah angkat Arka justru jatuh berlutut. Tangannya menutupi wajah. Air mata menetes deras, membasahi lantai rumah sakit. Allah, maafkan kami. Selama ini kami meninggikan derajat kami, tanpa tahu bahwa anak yang kami remehkan adalah darah daging yang sama. Suaranya pecah, membuat banyak orang ikut menunduk. Raka berdiri kaku. Kebenaran yang baru saja ia dengar masih seperti mimpi. Hatinya sesak, tubuhnya gemetar. Ia menatap pintu icu yang tertutup rapat. Air matanya terus mengalir. Saudaraku, di saat aku baru tahu siapa dirimu, aku justru harus melihatmu terbaring di ambang maut. Bisiknya, hampir tanpa suara. Beberapa karyawan yang dulu pernah melihat bagaimana Arka memperlakukan Raka dengan kasar kini menangis. Mereka merasa bersalah, ikut menjadi saksi bisu ketidakadilan itu. Salah satu di antara mereka mendekat, menepuk bahu Raka. Maafkan kami dulu diam saat kau dihina. Kami tidak tahu kau ternyata saudara kandungnya. Raka hanya menggeleng pelan, matanya tetap tertuju ke pintu. Aku tak pernah menuntut balas. Aku hanya ingin dia hidup. Di dalam ruang icu, tubuh Arka masih berjuang. Monitor menampilkan detak jantung yang tak stabil, namun tetap ada. Beberapa kali matanya mencoba terbuka, tapi jatuh lagi dalam kelelahan. Namun di sela-sela kesadarannya, ada bisikan hati yang kuat. Ia ingin bertemu dengan orang yang tadi disebutkan. Nama Raka masih terpatri dalam pikirannya. Ketegangan memuncak ketika salah seorang perawat keluar dan berkata lirih. Tuan muda menyebut nama Raka lagi. Ia terlihat gelisah, seperti mencari seseorang. Kalimat itu langsung membuat semua orang menoleh. Kakak Arka terdiam. Wajahnya penuh rasa malu bercampur amarah. Kenapa? Kenapa dia terus menyebut nama itu? Kenapa bukan kami, keluarganya, yang ia panggil? Ayah angkat Arka menoleh.
Suaranya berat, karena hatinya tahu siapa yang tulus padanya. Kita hanya sibuk dengan ego dan nama besar, sedangkan dia, tulus meski pernah disakiti. Ucapannya membuat semua orang terpukul. Tidak ada yang bisa membantah. Raka berdiri lebih dekat, meski masih di lorong. Air matanya semakin deras. Jika benar dia mencariku, izinkan aku menemuinya, meski hanya sebentar. Aku tidak ingin dia pergi tanpa mendengar bahwa aku memaafkannya. Suaranya tegas, tapi penuh getaran emosi. Kakak Arka mendadak berdiri, menatap tajam. Tidak, kau tidak boleh masuk. Aku tidak akan biarkan orang sepertimu mendekati adikku, meski dunia ini tahu kau saudara kembarnya. Suaranya keras, membuat beberapa orang terperanjat. Namun di balik amarah itu, jelas terlihat ada rasa takut. Takut kehilangan gengsi, takut diakui salah, takut runtuhnya tembok kesombongan yang selama ini ia bangun. Perawat tua yang membawa kebenaran itu akhirnya angkat bicara lagi. Suaranya tegas. Nona, ini bukan lagi tentang gengsi atau harga diri. Ini tentang nyawa. Dan bisa jadi, satu-satunya yang membuat Arka bertahan sampai detik ini adalah ikatan darahnya dengan pemuda itu. Apakah Anda tega menutup pintu terakhir yang mungkin bisa menyelamatkannya? Kalimat itu menghantam semua orang. Kakak Arka terdiam, wajahnya menegang, namun tubuhnya goyah. Air matanya jatuh lagi, kali ini lebih deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya pecah. Aku hanya takut kehilangan dia. Raka melangkah pelan mendekat. Wajahnya penuh luka tapi juga kelembutan. Aku juga takut kehilangannya, Mbak. Tapi perbedaan kita bukan alasan untuk menjauh darinya. Jika memang dia hanya punya sedikit waktu, izinkan aku berada di sisinya. Bukan untuk menuntut apapun, hanya untuk memegang tangannya sebagai seorang saudara. Suasana mendadak hening. Semua orang di lorong tertunduk, tersentuh oleh ketulusan kata-kata Raka. Bahkan beberapa karyawan yang sebelumnya hanya menyaksikan kini terisak keras. Pintu ICU masih tertutup rapat, monitor di dalam ruangan masih berjuang, dan nyawa Arka masih digantungkan pada detik-detik yang rapuh. Namun di luar ruangan itu, pertarungan hati mencapai puncaknya, antara gengsi dan ketulusan, antara ego dan pengakuan, antara penolakan dan penerimaan. Suara hujan di luar rumah sakit mulai mereda. Tapi di dalam lorong itu badai masih berkecamuk di hati semua orang. Monitor di ruang ICU masih berbunyi tak stabil. Tubuh Arka tetap terbaring rapuh di ambang batas kehidupan. Setelah kebenaran tentang darah yang sama terungkap, semua mata kini tertuju pada satu hal. Apakah Arka mampu bertahan atau tidak? Dokter Bagas keluar dari ruang ICU dengan wajah tegang. Nafasnya berat. Sorot matanya lelah. Ia menatap keluarga, lalu berkata dengan suara parau, "Kami sudah berusaha semampu kami. Tapi kondisi Arka terus menurun. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah operasi besar. Namun harus saya katakan, risikonya sangat tinggi. Kemungkinan berhasil sangat kecil, bahkan bisa mempercepat kepergiannya." Kata-kata itu jatuh bagai palu godam. Tangis pecah lagi. Kakak Arka langsung menjerit. "Tidak, jangan lakukan. Aku tidak sanggup kalau dia harus pergi di meja operasi." Ia terjatuh di kursi, tubuhnya terguncang hebat. Ayah angkat Arka menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Apa tidak ada cara lain, Dok? Obat apapun? Alat apapun?" Tapi Bagas hanya menggeleng lemah. Inilah jalan terakhir. Keputusan ada di tangan keluarga. Semua terdiam. Tak ada yang berani menjawab. Suasana tegang. Waktu berjalan seakan menekan setiap hati yang hadir. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari dalam ruangan. Perawat berlari keluar. Wajahnya terkejut. Dia membuka mata lagi. Dia berusaha bicara. Semua orang sontak berdiri. Raka yang sejak tadi menahan diri di lorong menatap pintu ICU dengan dada bergetar. Dengan izin dokter, mereka masuk bergantian. Arka terbaring dengan mata setengah terbuka. Nafasnya berat. Selang-selang masih menempel di tubuhnya. Tapi tangannya bergerak pelan, seakan mencari sesuatu.
Lalu dengan sisa tenaga yang hampir habis, ia menggenggam tangan yang paling dekat, dan itu adalah tangan Raka, yang berdiri kaku di sisi ranjang. Lorong seakan berhenti berputar. Semua orang terpaku melihat pemandangan itu. Arka, CEO yang sombong dan keras, kini menggenggam erat tangan seorang pemuda lusuh yang dulu dihinanya. Bibirnya bergetar, suara lirih keluar. Aku, serahkan hidupku, bukan pada dokter, tapi pada doamu, Raka. Tangis langsung pecah di ruangan itu. Bahkan para dokter yang biasanya tegar menahan emosi tidak bisa menyembunyikan mata yang berkaca-kaca. Raka sendiri terhuyung, air matanya jatuh deras. Tangannya membalas genggaman itu dengan gemetar. Saudaraku, aku tidak pernah membencimu. Aku hanya ingin kau selamat. Ya Allah, jika engkau berkehendak, selamatkanlah dia. Jangan biarkan aku kehilangan darah dagingku saat baru kutemukan. Detik itu, para dokter mempersiapkan ruang operasi. Suasana menegang. Setiap orang sadar ini mungkin kesempatan terakhir. Raka berjalan bersama tim medis, masih menggenggam tangan Arka sampai ranjangnya didorong ke ruang operasi. Ia melepaskannya dengan berat hati, berbisik di telinga Arka. Aku akan tetap berdoa di luar. Kau jangan menyerah. Pintu ruang operasi tertutup rapat. Lampu merah di atas pintu menyala, menandakan prosedur sedang berlangsung. Waktu berjalan sangat lambat. Di luar, keluarga, karyawan, dan Raka menunggu dengan hati mencemaskan. Doa tak henti-henti dilantunkan. Di dalam, operasi berjalan penuh drama. Detak jantung Arka naik turun, beberapa kali nyaris berhenti. Dokter Bagas berteriak memberi instruksi. Tangan para perawat gemetar karena tekanan. Kita hampir kehilangan dia. Cepat, tambah tekanan. Suasana seperti medan perang melawan maut. Di luar, Raka menunduk dalam-dalam. Wajahnya basah air mata. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah berkali-kali. Ya Allah, Engkau Maha Penentu. Jika Engkau ingin menunjukkan kuasa MU, tunjukkanlah sekarang. Jangan biarkan operasi ini menjadi jalan perpisahan, tapi jadikan sebagai jalan kehidupan baru. Seolah ada jawaban dari langit, detak jantung yang sempat nyaris berhenti tiba-tiba kembali berdetak lebih stabil. Beep, beep, beep. Suara itu menggema keluar ruangan, terdengar jelas hingga ke lorong. Semua orang yang menunggu serempak berdiri, mata mereka berkaca-kaca. Setelah berjam-jam, pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Dokter Bagas keluar dengan wajah penuh keringat. Tapi kali ini ada senyum tipis di bibirnya. Kami hampir kehilangan dia. Tapi dia bertahan. Operasi berhasil. Tangis bahagia pecah. Kakak Arka jatuh bersujud di lantai rumah sakit. Air matanya membasahi lantai. Allah, terima kasih, terima kasih. Ayah angkatnya memeluk wajahnya dengan tangan gemetar. Tak henti mengucap syukur. Namun yang paling menyentuh adalah saat Raka menutup wajahnya dengan kedua telapak, menangis sesenggukan. Ia tidak mengucap kata lain selain, Alhamdulillah ya Allah. Suaranya bergetar, tapi penuh syukur.